Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus gagal ginjal yang terjadi pada anak-anak di beberapa wilayah Indonesia. Kalau melihat dari datanya, korbannya mayoritas bayi dan balita. Per hari ini, 21 Oktober 2022, sudah ada 241 anak yang menderita gangguan ini. Kemudian muncul pertanyaan dalam benak saya, kenapa hanya bayi dan balita? Penyebabnya adalah cemaran etilen glikol, ditilen glikol, dan etilen glikol butil ether yang terdapat di obat sirup. Pada obat paracetamol dan banyak obat lainnya yang sukar larut air memerlukan bahan tambahan untuk melarutkannya. Biasanya di Indonesia menggunakan propylene glikol atau gliserin. Itulah sebabnya kenapa zat tersebut bisa terdapat pada obat sirup. Setelah mendengar ketiga bahan kimia ini, saya penasaran, apa fungsi sesungguhnya dari ketiga senyawa ini? Ketiganya memiliki karakteristik yang sama karena berasal dari keluarga glikol ether, sejenis alkohol. Bahan ini jernih dan tidak berwarna, tidak berbau, tetapi memiliki rasa manis. Dan ternyata begitu banyak fungsi dan kegunaan zat ini. Dan fungsi yang menarik perhatian saya di sini yaitu seringkali etilen glikol digunakan sebagai anti beku serta digunakan sebagai bahan campur kosmetik, tinta stempel, dan pulpen. Setelah itu saya menyadari sesuatu. Jadi ini kenapa dipakai di obat sirup. Dengan sifat etilen glikol yang seperti itu, selain sebagai pelarut, memungkinkan obat sirup bisa bertahan lebih lama karena tidak mudah menggumpal atau mengendap, mirip seperti fungsi pengawet. Selain itu, rasanya juga manis. Kemudian, saya penasaran ada berapa banyak dan obat sirup apa saja yang mengandung zat ini. Sudah ada 5 produk yang sudah ditarik BPOM karena kandungan etilen glikolnya sudah di atas ambang batas. Yang pertama ada Thermorex sirup, obat demam. Yang kedua ada Florin DPM sirup, obat batuk dan flu. Ketiga ada Unibaby Calc sirup, obat batuk dan flu. Yang keempat ada Unibaby demam sirup, obat demam. Yang kelima ada Unibaby demam drops, obat demam juga. Hampir semuanya obat demam dan batuk. Menurut Ikatan Apoteker Indonesia, nilai toleransi 0,1% untuk gliserin dan propylen glikol, serta 0,25% untuk polyethylene glikol. Jadi, kalian bisa gunakan data ini untuk cek obat yang mungkin akan kalian berikan atau konsumsi. Menurut dokter spesialis anak, Maya Padana Hospital Kuningan, Kurniawan Satria, anak bisa mengkonsumsi paracetamol tablet dengan cara digerus. Selain itu, orang tua juga harus melakukan langkah lain selain mengkonsumsi obat. Apabila demam tidak mencapai 38 derajat Celcius, maka anak bisa diberi minum lebih banyak agar tetap terhidrasi dan juga bisa mengopresnya dengan handuk hangat dan menggunakan baju tebal. Selain itu, saya pikir kita bisa bikin sendiri obat herbal. Demam dan batuk ini adalah penyakit umum dan banyak sekali obat herbalnya. Jangan dikit-dikit tergantung dengan obat, kecuali jika lebih dari 3 hari kondisi dan demam tidak lekas membaik, baru melakukan langkah pengobatan ke dokter. Dari kasus ini, saya berpikir bahwa setiap obat yang melewati sebuah proses industri, kemungkinan besar akan adanya tambahan zat-zat khusus yang sifatnya sama dengan etilen glikol tersebut. Untuk itu, harus lebih berhati-hati lagi bagi kita untuk memberikan atau mengkonsumsi sebuah obat tanpa resep dokter, termasuk obat-obat yang dijual bebas dan dapat ditemui di setiap toko. Saran saya jangan tergantung pada obat tertentu, apalagi mengkonsumsinya secara berlebihan. Walaupun terdapat embel-embel terbuat dari bahan alami dan herbal sekalipun.